Ya, saya menyapa kita selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Oke, baik, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan hati-Mu pada pagi hari ini telah memberikan pada kami kesehatan yang baik, dan terima kasih untuk pertolongan-Mu untuk semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami serahkan semua kegiatan kami hari ini, biar Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari Efesus pasal 1. Kita minggu ini akan menyelesaikan bagian yang kedua, pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 12 ya. Oke, nanti mungkin kita akan langsung berlanjut ke ayat 13 ya. Mudah-mudahan ya satu minggu ini bisa selesai sampai ayatnya yang ke-12 ya. Oke, sudah siap semuanya? Ya, dari ayatnya yang ke-10 kembali kita akan baca sama-sama sampai ayatnya yang ke-12 Efesus pasal 1 ya. Oke, sudah semua? Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku semua, ini bagian yang sangat penting untuk kita simak dan cermati, karena kita beberapa kali sudah berbicara tentang dua program Allah ya. Yang pertama adalah untuk umatnya Israel, dan yang kedua adalah untuk kita bangsa-bangsa lain di luar daripada bangsa Israel. Nah, di sini ada satu bagian yang sangat penting kita terus pahami, yaitu bahwa ya, dikatakan tadi di situ bahwa sebagai persiapan kegenapan waktu ya untuk segala sesuatu, untuk mempersatukan baik yang ada di sorga maupun yang di bumi. Kita sudah pahami itu, nanti berakhir pada masa kekekalan. Amin. Ya, sementara saat ini ya Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya sebagai orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan mempunyai hubungan ya konektivitas dengan Kristus sebagai manusia baru, ciptaan baru ya. Nah, untuk itu dikatakan bahwa ya di ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami atau kita mendapat bagian yang dijanjikan. Nah, ini bukan berkaitan dengan covenant yang disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi ini adalah berkaitan dengan apa yang dijanjikan di Efesus pasal 1 ayat 3 ya. Dikatakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, jadi saudara-saudara,
yang terkasih, bahwa di sini dikatakan tadi apa yang dijanjikan, ya, apa yang dijanjikan sesuai, ya, dan menerima yang sudah ditentukan. Ada lagi muncul di sini kata ditentukan atau predestinasi, ya. Jadi kata predestinasi itu sendiri, ya, adalah kata yang terdapat di dalam Alkitab, artinya ditentukan sebelumnya, ya, sebelum dunia dijadikan menjadi bagian yang kita terima sesuai dengan maksud, ya, maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Itu sudah kita pahami dan baca di ayatnya yang keempat, ya, sebelumnya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jadi di dalam maksud dan tujuan yang kekal ini, ya, saudara-saudara, kita dikatakan berlayak untuk menerima janji yang sudah ditentukan, menerima bagian sesuai dengan maksud Allah yang telah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk apa? Di ayat 12 dikatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi apa? Menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi di sini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat kandungan daripada pengharapan kita, ya, kandungan daripada pengharapan kita itu adalah untuk menyatakan bahwa pada akhirnya kita akan menjadi puji-pujian untuk kemuliaan Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa pada akhirnya pengharapan kita ini di dalam Kristus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Tapi akan menjadi puji-pujian bagi Kristus dan menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan semuanya itu, saudara-saudaraku, berupa warisan yang kita warisi, supaya warisan yang kita warisi ini adalah sesuatu yang Allah buat untuk mengubah pikiran-pikiran kita, ya. Jadi menjadikan mata hatimu melihat dan menjadi terang dan bukan menjadi tertutup, ya. Semakin banyak kita memahami rahasia kebenaran Allah, maka mata rohani kita harus semakin terang. Amin. Melihat kandungan isi daripada pengharapan kita itu. Itu sebabnya saudaraku, kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran dan terus-menerus kita belajar agar kita tahu kandungan apa yang terkandung di dalam pengharapan kita yang besar itu. Saudara-saudaraku, semakin hari semakin kita memahami betapa hidup kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mengecewakan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita lihat tadi dikatakan di situ, saudara-saudara, ya, bahwa kita karena di dalam Dia kami mendapat bagian. Jadi kata kunci yang harus kita pahami di sini adalah di dalam Dia, ya. Dan kita hari Sabtu kemarin kita juga sudah melihat bahwa Rasul Paulus lah yang menjadi orang yang pertama yang ditentukan oleh Allah, ya, ditentukan oleh Kristus untuk menjadi orang yang pertama di dalam Dia, di dalam Kristus, yang masuk pertama menjadi anggota tubuh Kristus. Dan kemudian semua orang yang percaya untuk memperoleh hidup yang kekal, ya. Dan saudara-saudara dan saya di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, supaya kita bisa mewarisi
janji Tuhan sesuai dengan maksud kasih karunia-Nya yang sebelum dunia ditentukan di dalam Kristus, mewarisi berkat-berkat sorgawi. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita memahami sekarang dengan firman kasih karunia Tuhan, ya, yang Tuhan Yesus nyatakan dari sorga melalui dan kepada hambanya Rasul Paulus. Ya, maka sekarang kita belajar lebih fokus pada panggilan sorgawi kita ini, karena itulah yang membuat kita mampu menjadi pelayanan kita menjadi stabil, ya, bukan labil, tetapi kita bisa terus saudara-saudara mengembangkan pelayanan kita untuk menjangkau banyak jiwa bagi Kristus dan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang mampu mewarisi dan dimampukan mewarisi warisan sorgawi yang sudah ditetapkan bagi kita untuk dapat memuliakan dan menjadi puji-pujian bagi Allah, bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, harus terus kita membedakan ya, bahwa berbicara tentang di dalam Kristus, ya, orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, para murid Yesus ketika dia ada di bumi ini, itu juga mereka semua ada di dalam Kristus. Tapi di dalam Kristus bukan dalam konteks mereka ada di dalam tubuh Kristus. Karena ketika Yesus ada di bumi ini, ya saudara, belum dimulai program Allah yang disebut dengan tubuh Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh Kristus adalah untuk meneruskan apa yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama, saudara-saudaraku, berkaitan dengan masa depan bangsa Israel, ya, di bumi ini, ya. Sementara sesudah Yesus Kristus naik ke surga, kemudian dia memanggil seorang rasul, ya, Rasul Paulus, untuk menyampaikan program Tuhan yang baru, program yang sorgawi, ya, untuk kita bisa menerima, ya, bisa menyambut kasih karunia Tuhan Yesus yang sempurna itu tanpa melalui Israel, ya, tanpa melalui bangsa Israel kita bisa menerima segala berkat surgawi yang ditentukan menjadi bagian warisan kita untuk memuliakan Tuhan Yesus, ya. Kita menerima menyambutnya hanya melalui iman. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedikit maju ke ayatnya yang ke-13, dan ini menarik, kita maju sedikit ke ayatnya yang ke-13, dikatakan, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Jadi saudara-saudara, itulah awal kita menerima warisan yang kekal, warisan yang surgawi untuk menjadi puji-pujian bagi nama Kristus. Itu harus memulai dari mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Jadi kita mempunyai Injil keselamatan, Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Kita mempunyai Injil keselamatan, kabar baik, berita kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan, ya. Dan itu saudara, ketika setiap orang mempercayainya, dikatakan langsung dimeteraikan, termeterai oleh Roh Kudus, ya. Itulah janji Tuhan kepada tubuh Kristus, bahwa setiap orang yang percaya akan langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau kita bandingkan dengan janji Tuhan kepada orang Israel berdasarkan nubuatan, ya, firman nubuatan, itu tidak dikatakan bahwa ketika mereka percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, tidak. Tapi orang-orang Israel mesti dan harus masih menunggu dan menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, ya. Jadi pencurahan Roh Kudus berkali-kali
akan terjadi kepada mereka, ya, sampai nanti Yesus datang kedua kali, barulah Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan mereka secara permanen sehingga mereka bisa mewarisi kerajaan sorga di bumi. Di kerajaan 1000 tahun itu akan menjadi nyata, ya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjadi raja di atas segala raja. Kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan sesuai dengan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka, akan dipulihkan. Tetapi kepada kita saat ini, saudara-saudara, Tuhan berjanji bahwa ketika kita percaya, Tuhan sudah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Dan di ayat 14 maksud saya, Efesus 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu, ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi inilah garansi, ya, yang kekal, bukan yang sementara, garansi yang kekal bagi kita. Roh Kudus itu menjamin sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi ini bukan sesuatu yang berhenti di tengah jalan. Amin. Nah, bukan sesuatu yang berhenti di tengah jalan, tetapi yang akan berlanjut sampai seluruhnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus sebagai warisan kita, ya, yang kekal, itu pasti digenapkan, dipenuhi, nyata di hadapan kita bersama dengan Kristus. Dan itu pada akhirnya akan sepenuhnya sempurna, nyata, ya, di dalam Kristus ketika kita diangkat di awan-awan bersama-sama dengan Yesus Kristus untuk menerima seluruh warisan kita yang telah dijanjikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita pelajari, saudara-saudara, itulah yang kita berusaha memahami terus, ya, sehingga berlanjut terus, ya, mengerti tentang warisan kita yang kekal di dalam Kristus, yang membuat kita tetap fokus, stabil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus menjamin diri kita bahwa kita tetap bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan, ya, melalui proses di mana kita datang kepada seluruh pengetahuan akan kebenaran. Karena dengan kita mengetahui seluruh pengetahuan akan kebenaran di dalam Kristus, maka kita juga tahu bagaimana mempraktekkannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Jadi kita tidak menjalankan hidup kita digerakkan oleh perasaan-perasaan kita, atau digerakkan oleh, ditentukan oleh perkataan orang lain, oleh keinginan-keinginan dunia, tetapi saudara dan saya sudah dipenuhi dengan perkataan Kristus yang berakar, ya, mendalam, ya, di hati kita, di pikiran kita, di keyakinan kita, sehingga saudara dan saya tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran yang disebut permainan palsu, oleh kelicikan manusia yang menyesatkan. Jadi saudara-saudara, ya, menjadi orang percaya yang tidak mudah masuk angin, karena banyak orang percaya saat ini sudah masuk angin pengajaran, nggak mempunyai minat yang kuat untuk mempelajari janji Tuhan, apa-apa saja yang ditentukan menjadi bagian warisan kita yang kekal di dalam Kristus Yesus. Banyak orang percaya yang tidak mengetahui hal itu, ya, sehingga cukup hanya diselamatkan saja, ya. Setelah itu mereka semua akan berbuat baik menurut apa yang dipikirkannya, ya, berbuat baik menurut imajinasi, menurut fantasi, menurut hayal, ya, menurut akal pikiran sendiri. Dan saudara-saudara, tentu saja
Allah tidak memperhitungkan itu sebagai perbuatan yang baik. Tetapi perbuatan baik adalah yaitu perbuatan baik yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah sebelumnya, ya, di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya harus memahami hal itu sebagai, ya, pengetahuan yang mendorong, yang membimbing kita untuk terus yakin bahwa apa yang kita perbuat itu adalah karena Tuhan Yesus yang bekerja melalui kita. Amin. Karena Roh Kudus bekerja melalui kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada saat ini, ya, tapi bukan karena aku, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah, saudara, jadi melalui kehidupan kita, Roh Kudus bekerja berdasarkan pengetahuan akan kebenaran yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, yang kita pahami dengan baik. Karena Roh Kudus itu tidak bekerja, ya, melalui atau di dalam lorong-lorong kegelapan. Roh Kudus tidak bekerja hanya berdasarkan perasaan manusia, ya. Jadi kalau kita dengar orang-orang di luar sana mengatakan apa? Aku merasa bahwa Tuhan dekat padaku. Aku merasa bahwa ada damai di hatiku. Aku merasa, ya, bahwa hidupku sangat diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak mengatakan bahwa berdasarkan perasaan, ya, tetapi berdasarkan kebenaran, ya, firman Tuhan yang kita pahami, maka kita mengatakan saya harus melakukan ini, melakukan itu, karena saya memahami firman Tuhan yang menjadi dasar saya berpikir untuk melakukan itu. Ya, itu sebabnya dikatakan di Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, apapun yang kita perbuat, yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Ya, bukan setengah hati, tapi dengan segenap hati, sungguh-sungguh, tuntas, ya, karena dikatakan, karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upah, ya, sungguh-sungguh untuk Tuhan, karena dari Tuhanlah kamu menerima upah sebagai bagian yang ditentukan bagimu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nyatalah sekarang bagi kita semuanya bahwa kita akan terus menjalani kehidupan dan pelayanan kita. Bagaimana kita mempraktekkan kasih Kristus itu tidak mungkin tanpa pengetahuan yang benar. Harus disertai dengan pengetahuan yang benar. Amin. Dan pengetahuan kita adalah pengetahuan tentang warisan kita yang sorgawi, ya, di dalam Kristus Yesus. Kita memperolehnya melalui iman. Amin. Nah, karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua sudah memahami banyak hal dan masih lebih banyak lagi yang belum kita pahami. Amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku, dari Sentul Bogor, ya, kami ada pelatihan di sini selama 1 minggu ini, Bapak Ibu Saudara, ya, di tempat pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, ya. Jadi kami latihan di sini. Mohon doanya supaya tetap bisa saya melayani kita secara online, baik melalui live streaming Facebook, ya, maupun melalui Zoom meeting kita, ya, maupun melalui YouTube. Saudara, kita terus harus tetap setia, ya. Jangan kesetiaan kita itu diragukan oleh orang lain, ya, saudara-saudara, karena itu tidak menolong orang-orang yang rindu atau orang-orang yang ingin memperoleh, ya, pemahaman yang baik tentang kasih karunia Tuhan. Kita harus semua saudara-saudaraku
saling menolong dan saling mendoakan, saling mengasihi dan saling menumbuhkan semangat ya spirit kita untuk terus terjaga, saudara-saudara, supaya banyak orang yang terberkati melalui kehidupan dan pelayanan kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi dari gedung BNPB di Sentul Bogor, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur pagi hari ini, pagi yang sejuk ini Tuhan, kami diberikan sukacita dan damai sejahtera dan semangat dan konsistensi yang terjaga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, tidak pernah kami melupakan tugas kami. Saudara, terima kasih Bapak, kami tidak pernah melupakan tugas kami, dan kami bersyukur ya Tuhan, semuanya ini adalah karena kebaikan Tuhan, dan kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, semua saudara-saudara kami sudah dengan tenang dan dengan sejahtera menerima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, saudara-saudara. Ya, saya kembalikan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Amin.